ada tamu LSM. Tamu. Ini juga ada agenda. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar, bahwa kami CGP diberi tugas untuk melakukan wawancara yang terutama dari kepala sekolah di sekolah asalnya terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Keputusan dilema etika adalah keputusan yang keduanya itu memang benar tetapi bertentangan. Kemudian kalau rujukan moral adalah keputusan di mana keputusan dengan mempertimbangkan benar atau salah. Begini Pak, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Barangkali Bapak selama memimpin pernah menemukan suatu permasalahan kasus yang dimana Bapak dituntut untuk mengambil keputusan, dan keputusan itu ada beberapa keputusan atau dua keputusan yang dua keputusan itu adalah sama-sama benar. Ya. Apakah pernah menghadapi itu Bapak? Pernah. Contohnya itu kasus tawuran antar pelajar. Itu kan kaitannya dengan etika. Ada etika yang dilanggar. Berarti ada rasa keadilan dan belas kasihan. Betul. Di mana di situ ada kebenaran, rasa keadilan dan kasihan, kemudian ada peraturan yang harus ditegakkan. Ya. Oke, Bapak selama ini dalam menjalankan keputusan sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan, itu antara mengeluarkan siswa atau tetap mempertahankan pada siswa yang sedang atau terkena kasus tawuran itu Pak ya? Jadi begini Pak, pertama ini ada regulasi atau aturan yang kami sekolah tidak boleh mengeluarkan siswa. Oleh karena itu sejalan dengan aturan tersebut, kami berusaha tidak mengeluarkan siswa semampu kami untuk mempertahankan siswa tersebut dengan ketentuan artinya siswa itu tidak mengulangi. Ini namanya lembaga pendidikan, dan siswa yang belajar ini mereka itu belajar. Yang namanya belajar pasti ada kesalahan-kesalahan. Itulah kewajiban kami untuk meluruskan, membimbing, mendidik mereka supaya mereka tidak mengulangi lagi. Artinya peran kami adalah mengarahkan mereka, membimbing mereka supaya untuk tidak mengulangi. Nah, itu rasa belas kasihan kami di situ. Kira-kira ada prosedur nggak dalam pengambilan keputusan selama ini? Jelas ada prosedurnya. Tentu saja kami akan melibatkan unsur-unsur dan guru, perwakilan guru, diantaranya wakasek kesiswaan, dari unsur guru BK, kemudian dari perwakilan guru lain. Nah, itu untuk menentukan siswa ini punya kasus seperti ini. Nah, tentu saja kami tidak menginginkan anak ini dikeluarkan karena menyangkut masa depan dia. Mereka adalah anak-anak yang generasi muda yang harus kita bimbing, kita arahkan supaya mereka menjadi anak yang masa depan mereka. Jadi tetap kami prosedurnya akan melibatkan guru, terutama wakasek, guru BK dan guru-guru lain untuk mempertahankan anak ini sesuai dengan regulasi dari pemerintah dan tidak diperbolehkan anak itu. Supaya anak ini tetap ada di lingkungan sekolah kami dengan prosedur keputusan seperti itu. Jadi guru akan ikut terlibat di dalamnya. Ada proses yang harus ditempuh ketika penanganan siswa ya. Dan bukan hanya itu, prosedurnya juga nanti kami melibatkan orang tua murid juga. Prosedur kami bukan hanya intern, akan melibatkan pihak-pihak aparat dari kepolisian,
untuk membina mereka. Nah, itu jadi prosedur untuk mengambil keputusan bahwa kami tidak mengeluarkan anak ini, tentu saja sudah kami tempuh baik intern maupun ekstern. Baik, berarti selama ini pengambilan atau prosedur pengambilan keputusan yang diambil oleh Bapak itu sudah efektif? Alhamdulillah sudah efektif. Selama ini anak kalau sudah melakukan suatu tindakan dan kami melakukan prosedur yang baik itu kepada intern, guru, kepada orang tuanya, kepada aparat untuk bina anak ini, maka kami putuskan bahwa anak ini dipertahankan di sini. Alhamdulillah efektif karena selama ini mereka itu mungkin ya seperti itu karena kurangnya bimbingan di rumah. Ya, kalau kami di sini, kami di sini kan nggak lama. Mereka itu korban dari dalam tanda petik kesalahan. Jadi itu kebanyakan anak-anak seperti itu adalah anak-anak broken home yang keluarganya itu berantakan, orang tuanya nggak tahu di mana, dua-duanya ada tapi yang satu di Arab, yang satu di Jakarta, sama-sama kerjaan ini didikan dengan orang tuanya. Nah, kami di sini sudah berusaha melindungi, merangkul, mengarahkan mereka supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang melanggar etika. Tapi apa daya, karena yang namanya siswa kehidupan itu lebih banyak di rumah, dan di rumah nyatanya seperti itu. Oleh karena itu dalam kami mengambil keputusan tentu saja faktor-faktor tadi intern di sekolah dan ekstern di rumahnya, di rumah atau di rumah masyarakatnya kan, supaya kami bisa mengambil keputusan yang valid untuk melaksanakan anak ini tetap di sekolah dengan harapan anak ini tidak mengulangi dan lebih baik dari sini. Baik. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini Bapak menemukan tantangan juga? Ada tantangannya. Tantangannya diantaranya pertama mungkin kami kesulitan untuk menghubungi orang tua murid karena orang tuanya kadang-kadang tidak ada di sini. Itu diantaranya. Karena bagaimanapun kami mengambil keputusan itu setelah mengambil prosedur-prosedur yang harus kami tempuh dulu, kayak pembinaan dari intern sekolah dulu, kemudian mengingatkan kepada orang tua siswa di rumah untuk membina, mendidik, mengawasi mereka seperti baik. Nah, itu kami justru tantangannya, benturannya itu di pada saat mengundang orang tua. Mereka itu kebanyakan siswa-siswa yang seperti itu, mayoritas itu yang orang tuanya mungkin di wilayahnya adanya di luar kota, merantau. Nah, itu tantangannya di situ. Jadi kalau hanya bukan orang tuanya, hanya misalnya perwakilan wali atau apa, kurang efektif. Jadi itu makanya kami di situ tantangannya pada saat mengambil keputusan. Nah, itu tantangannya. Baik, kemudian apakah dalam pengambilan keputusan itu secara langsung di tempat atau melakukan penjadwalan dan mungkin dengan tim atau ya, untuk mengambil keputusan yang valid tentu saja tidak bisa sepanjang-panjang, tidak bisa langsung di tempat, karena pengambilan keputusan yang baik adalah harus terencana, terukur dan terintegrasi. Jadi bukan hanya saya sendiri, kalau saya yang memutuskan itu kan otoriter. Nah, jadi keputusan itu harus menyangkut semua unsur. Kira-kira bisa kita mengambil keputusan yang benar-benar bijaksana. Nah, di sini ada, karena ini kan berkaitan dengan etika. Kalau etika itu kita pasti akan harus mengambil keputusan yang bijaksana. Baik Pak. Kemudian kira-kira faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etik itu seperti apa? Nah, yang mempermudah adalah adanya unsur-unsur yang kooperatif, Pak.
dari kooperatif seperti dari intern, guru di intern kita di sekolah itu mereka kooperatif. Kemudian dari eksternnya baik dari pihak aparat kepolisian atau orang tua murid itu meskipun diwakili oleh wali muridnya, tetap mereka kooperatif mempermudah prosedur untuk pengambilan keputusan. Baik. Kemudian dari mungkin beberapa keputusan yang pernah diambil, apakah Bapak pernah mengambil pengalaman atau pembelajaran dari pengambilan keputusan itu? Nah, pembelajarannya bahwa kita dalam mengambil keputusan memang tidak boleh gegabah. Kalau gegabah, apalagi kita mengambil keputusan di waktu kita sedang emosi dan tidak tenang, itu pasti akan menimbulkan keputusan yang malah bukannya menyelesaikan masalah, malah biasanya menimbulkan masalah. Jadi istilahnya jangan sampai seperti semboyan pegadaian, menyelesaikan masalah, ada masalah. Kira-kira menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu dari yang kami laksanakan di sini dalam mengambil keputusan. Kami yang mungkin perlu waktu, harus berintegrasi, terencana. Kira-kira semua pihak itu akan merasa terpuas gitu, dengan keputusan kami, menerima kebijakan dari kami dengan ketentuannya, yaitu kira-kira hasilnya ke depannya lebih baik untuk kemajuan sekolah. Betul. Terima kasih waktunya Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ya.